di situ ada satu sosok anak, ada satu ibu. Jadi gue bilang halo gitu, terus dia ngomong halo gitu. Terus gue nanya sama ibunya, Bu ini ngomong apa gitu. Terus kata ibunya diceritain, dia bilang dia meninggal di sini. Pertama gue sama abang gue itu lagi udah masuk komplek, tiba-tiba di trotoar gue nemu satu tas. Terus kita bawa pulang tas itu. Pas kita buka ternyata itu mayat yang udah di plastik gitu, yang udah diginiin, udah nempel. Kulit-kulit dia tuh kayak udah nempel di plastik, kayak basah gitu juga, mayatnya basah. Tiba-tiba sosok itu berdiri. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri. Di episode kali ini cukup spesial karena kita kedatangan tamu. Seorang penyanyi yang lagi merintis karirnya di jalur musiknya. Kita sapa dulu aja narasumbernya udah di sebelah gue. Tavita, apa kabar? Hai, baik. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali di Lentera Malam kedatangan seorang penyanyi nih. Ini Tavita sekarang lagi sibuk nyanyi aja atau ada kegiatan lain nih? Iya. Sebenarnya sih sibuknya masih nyanyi, bikin lagu, terus kayak lagi proses-proses bikin lagu baru gitu. Oh iya, dan terakhir kemarin ngeluarin single kalau nggak salah judulnya Kuat ya? Iya benar. Gue sempet kepoin sedikit tuh di Instagramnya. Kasih. Itu lagu tentang apa sih? Si Kuat ini itu tentang perempuan, jadi kayak tentang kekuatan seorang perempuan dengan caranya masing-masing kuat kayak gitu. Oh iya. Memang dedikasinya untuk perempuan-perempuan. Cuman ada juga cowok-cowok yang dengerin. Iya. Untuk ibunya, untuk kakaknya gitu. Ya, berarti ini agak sedikit feminis mungkin ya lagunya, ya, lirik-liriknya ya. Support perempuan. Iya. Tapi kan di sini Tavita kita undang bukan untuk nyanyi di sini. Dia mau berbagi cerita salah satu kisah mistisnya yang ada di rumahnya Tavita ya. Ini rumahnya, lu tinggal di sana dari tahun berapa sih kira-kira? Pokoknya tuh gue tinggal di sana itu waktu kecil. Waktu gue masih 6 SD tuh mungkin umur berapa sih 6 SD biasanya. Pokoknya gue ingat banget di situ gue menginjak tuh di 6 SD. Jadi emang pindahnya itu pun ngebangun. Jadi bukan pindah dalam rumah yang udah ada dan utuh. Iya. Tapi memang kesana itu dibangun gitu. Jadi dulunya tuh tanah. Gue juga ngeliat banget bangunnya gitu-gitu. Dan emang di sana pun situasinya tuh kawasan baru waktu gue kelas 6 SD itu. Jadi kawasan baru, terus emang jarang ada rumah gitu. Jadi emang sendiri gitu rumahnya tuh gitu. Iya. Sendiri. Boleh di-spill nggak sih ini di daerah mana perumahannya? Enggak. Langsung enggak ya, takut disamperin ke rumahnya ya? Lebih ketakut ya kalau disamperin. Iya. Pokoknya ada, ya tapi nggak terlalu jauh dari Jakarta lah ya. Iyalah, sekitaran lah gitu. Cuman, tapi itu tahun 2000-an ke atas atau 2000-an ke bawah sih? Kayak 2000 awal. 2000 atas awal ya? Iya, 2000. Dan daerah situ kemungkinan masih agak jarang-jarang. Dan lu sendiri pun itu benar-benar tanah kosong atau renovasi rumah udah rusak gitu? Tanah kosong. Tanah kosong. Dan benar-benar di tanah itu rumah gue pun di ujung. Jadi emang kayak kanan, kiri tuh kosong. Iya. Benar-benar emang cuman sendirian di situ waktu ngebangun. Oke. Iya. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita dari Tavita ini, kalian bisa simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Tavita yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam. Itu ada di lenteramalam.id. Kalian bisa langsung DM aja, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke, Tavita udah siap nih buat cerita malam ini. Yes. Oke, langsung kita sikat aja. Nggak usah lama-lama lagi sebelum kita dengar ceritanya. Kalian tonton dulu yang satu ini. Awalnya banget ya, gue tuh waktu itu masih kelas 6 SD. Terus gue pas pindah ke sana, itu tuh masih bener-bener tanah, terus kayak nggak ada rumah sama sekali. Gue ingat banget, tetangga gue tuh cuman dua. Tapi itu pun beda tanah, maksudnya kayak dia kan kayak tanah sendiri, depan tuh taman dikit, terus tanah lagi kayak gitu. Nah, depannya juga nggak deketan, kayak cuman depan, terus sebelah kiri gitu, kalau nggak salah. Yang gue lihat waktu kecil tuh, nah dari awal sebenarnya gue karena masih kecil, jadi gue nggak tahu tuh itu rumah gimana rasanya atau menakutkan atau apa. Awal gue pindah masih kelas 6 SD menuju naik kelas S1 SMP, jadi kayak 6 SD lagi liburan menuju kelas SMP. Nah
pas mulai SMP di situ tuh gue ngerasa kayak udah mulai banyak sesuatu yang gue bisa bilang kayak takut deh, udah mulai bisa ngerasain takut banget ini ada apa sih nih rumah gitu. Itu SMP. Jadi waktu pertama itu yang pertama kali gue inget kejadian itu tuh suara-suara jalan. Kalau misalnya sekarang gue melihat ke belakang itu standar banget dibanding ekstrim-ekstrim yang lain gitu. Tapi waktu itu jalan-jalan di atap gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi duduk lagi nonton TV gitu, itu pasti kayak ada suara jalan yang duk 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 kayak gitu, antara kayak lari atau kayak jalan pelan tapi kencang banget. Kita semua tuh mikirnya itu pasti kan kalau nggak tikus, kucing, semacam itu. Nah tapi kok sering banget. Dan awalnya kita dari yang mengira-ngira ini kayaknya hantu atau apa, sampai kita mikir saking kita juga nggak pernah melihat apapun pada saat itu, cuma mendengar suara, kita mikirnya itu hewan gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus nggak lama dari jalan-jalan di atap, nggak lama dia kedengeran di tangga. Di tangga. Udah mulai tuh di tangga ada suara jalan. Nah sebenarnya yang kalau di tangga itu dari sisi gue dan nyokap dan yang lain tuh nggak ngedengar gitu. Tapi yang ngedengar tuh Mbak kebetulan di situ. Nah Mbak ini tuh pindahan dari rumah yang lama. Jadi dia emang Mbak yang lama dari rumah sebelumnya, terus ikut pindah juga ke situ. Dan di sana dia pertama kali denger tuh suara jalan, lagi ngepel. Semacam kayak denger ada yang jalan, ada yang tutup pintu, semacam bunyi-bunyi aja, masih bunyi-bunyi. Sampai akhirnya gue yang ngerasain. Bener-bener hal yang pertama kali di umur segitu untuk bener-bener ngelihat hal yang kayak gak mungkin terjadi deh gitu. Jadi waktu itu gue inget banget gue di atas, kayaknya itu malam. Itu di atas, terus tiba-tiba di bawah ada suara kenceng banget, kayak jatuh gitu. Suatu barang yang jatuh. Brak gitu. Nah jatuh barang itu gue ngerasa kayak barang yang berat gitu karena suara kenceng banget. Gue nanya itu apa, panik kan biasanya kalau ada suara kayak gitu kita takutnya ada apa gitu. Akhirnya orang bawah yang lagi pada di bawah naik ke atas terus bilang kalau fax, telepon rumah fax tuh ternyata jatuh sendiri dari kursi. Itu dia lagi nonton juga, kita juga lagi di kamar. Jadi malamnya juga nggak malam-malam banget. Nah itu udah mulai pas jatuh kayak gitu, gue di situ mikir masa sih. Nah di situ kan bukan gue lagi yang ngerasain, masih orang-orang lain nih. Sampai akhirnya pas itu mulai jatuh, terus kayak beberapa waktu kemudian tuh, jadi di rumah gue ini kan sering kedatangan kayak saudara, kayak sepupu, kayak nenek gitu. Nah kebetulan nenek tuh sering banget ke rumah, sesering itu ke rumah. Kayak terus di rumah tuh biasa stay sebulan kayak gitu, lama banget. Nah gue kalau misalkan dengar cerita dari nenek gue sebelum ada cerita-cerita serem lainnya, nenek gue tuh juga sering ngalamin di rumah. Jadi dia pernah ada satu waktu di rumah itu kan setelah Sika cerita kemarin, mbak gue yang kemarin ngedenger jalan aja dia pulang akhirnya. Oh resign tapi? Apa pulang kampung doang? Pulang, bener-bener gak balik, tapi dia ngomongnya pulang. Tapi akhirnya gak pulang lagi. Gak balik lagi ke sini ya? Gak balik lagi. Nah gue udah mikir, gak sempet mikir negatif-negatif karena gue tetap akan nyokap gue tetap nyari-nyari mbak yang lain kan. Nah pas lagi nenek gue kejadian itu lagi nggak ada mbak kebetulan. Nah jadi nenek gue itu waktu itu kan suka masak, jadi dia sering banget tuh bolak-balik dapur. Nah nenek gue cerita besoknya, jadi ada satu, kayaknya itu gak malam-malam banget, kayak maghrib gitu. Jadi dia ke belakang, terus dia mau ngambil satu panci, kayak dia nyari-nyari panci itu nggak ada di dapur. Akhirnya dia harus kayak ke belakang ke kamar mbak gitu. Jadi kurang lebih tuh sedikit denahnya ya, mungkin kayak kalau misalkan ruang TV sama dapur tuh agak jauh kalau di rumah gue. Agak jauh, jadi harus jalan dulu baru itu ke dapur. Nah, kawasan dapur, kawasan kamar mbak tuh deketan. Jadi di situ kalau misalkan di dapur, jendelanya tuh bisa ngelihat ada kamar mbak, ada kayak gudang, ada kamar mandi juga di situ. Nah, nenek gue itu lagi nyari-nyari panci atau kayak semacam buat masak gitu. Nggak ada di dalam lemari-lemari di dapur. Akhirnya dia nyari, biasanya tuh memang naronya itu di deket-deket kamar mandi, pokoknya di bawah-bawah deket kamar-kamar mbak gitu, ditumpuk. Nah, nenek ingat, oh kayaknya di sini ditaruhnya. Akhirnya dia ke belakang. Mungkin kan udah pandangan udah tua juga ya, jadi dia emang nggak begitu bisa kayak, maksudnya nggak begitu notice di sininya ada apa, di situnya ada apa. Cuma dia fokusnya ngeliat aja ke bawah gitu, nyari panci, nyari apa gitu.
Pas lagi nyari panci, dia bilang, ini udah dapat gitu. Tapi kok di pandangan kayak seberangnya si panci, ya kayak beberapa 2 kali langkah atau 3 kali langkah gitu, ada yang berdiri di situ. Tapi nenek gue itu mikirnya pokoknya bukan hantu lah gitu kan, mikirnya pasti. Ada yang berdiri di situ, pasti lihat nggak pakai sendal gitu, maksudnya nyeker gitu. Tapi dia pakai kain gitu. Nah terus dia pas ngeliat kaki dulu, ngeliat kain, ngeliat atasnya kebaya, pas lihat mukanya, itu dia nenek-nenek juga. Sama mungkin. Tapi rambutnya itu dicepol. Kebetulan nenek gue nggak secepol itu sih, biasa aja. Tapi kalau nenek-nenek itu sesosok nenek-nenek yang mungkin kayak nenek-nenek jadul banget, yang memang masih dicepol, masih pakai kebaya kutu baru. Dan di situ sambil kayak entah nyengir atau apa, tapi kata nenek gue, itu nenek gue ngeliat lidahnya dia keluar, kayak matanya tuh kayak cepet gitu, lidah keluar dan matanya melotot. Nenek gue langsung prang, nggak sedikit kayak gerak-gerusuk, jadi langsung ke belakang. Nah di situ nggak ada orang kebetulan. Jadi nenek gue ceritanya besoknya. Di rumah lagi nggak ada orang sama sekali? Harusnya kayaknya nggak ada, mungkin di luar ya, tapi di dalam rumah itu nggak ada orang kayaknya. Iya. Dan di situ nenek gue benar-benar kayak, nenek gue sesensitif itu sih, maksudnya mungkin karena udah tua juga gitu loh. Jadi kan kayak ngerasa, gila kok bisa kayak segamblang itu. Nah akhirnya pas besoknya dicerita sama gue kayak gitu. Nenek gue seserem itu sih kalau misalnya ngeliat di rumah. Sampai fisiknya jelas dilihat depan mukanya dia ya? Jelas banget. Dan setelah itu, abis nenek gue ini nggak lama, Mbak ini udah mulai berganti-gantian nih. Ada yang datang, tapi juga emang nggak ngelihat juga ada. Ada juga, tapi dari 8, mungkin hampir 7-nya yang ngelihat. Dan 7-7-nya juga pulang gitu. Kalau gue inget-inget, misalkan mbak gue itu yang paling ekstrim, itu dia pulang besoknya. Jadi benar-benar dia nggak kuat tuh, berarti udah nggak bisa ditoleran lagi dengan apa yang dia lihat pada saat itu. Baru masuk, besok langsung keluar? Nggak, maksudnya mungkin kayak 2 minggu gitu. Oh iya. Tapi sekali ngeliat kejadian itu, besoknya udah kayak nggak mau di sini gitu, udah kayak gitu. Iya. Jadi waktu itu kalau cerita mbak gue itu tuh di sana tuh kayak memang mbak baru gitu ya, mungkin kayak belum hitungan kayak bulan-bulan banget gitu. Nah dia itu waktu itu tidur, jadi kita itu masih nonton di ruang TV. Nah ruang TV itu belakangnya sofa-sofa itu pintu-pintu kaca. Jadi gue dari situ bisa ngelihat mbak gue tuh berdiri mau jalan ke dapur tuh bisa kayak kelihatan. Nah pintu-pintu kaca itu gue inget nih mbak gue nih lampunya masih agak nyala, terus gue juga masih nonton, jadi gue mikir kayak dia belum begitu tidur. Nah besoknya itu dia cerita tapi pas udah pulang. Jadi waktu itu besoknya dia cerita nyokap gue itu lagi kerja, jadi mau nggak mau dia pamitnya lewat chat atau gimananya. Telepon deh kalau nggak salah, telepon apa chat lupa. Nah jadi waktu itu gue lagi nonton TV, itu kayak mungkin masih jam 10-an gitu, 10-11 gitu, terus emang mbak udah nggak ada aktivitas, mungkin dia udah istirahat. Kata mbak, awalnya itu dia di kamar emang udah tidur lebih cepat dari sebelumnya. Tapi dia bilang dia tahu nih orang rumah itu lagi pada nonton. Jadi dia ngerasa ada teman gitu. Nah di situ kan ruang mbak itu mungkin memang lampunya nggak begitu terang. Jadi emang di jalanan itu kayak agak redup-redup. Nah depan kamar mbak itu tuh ada sofa. Sofa buat setrika gitu. Biasa ditaruh di situ. Nah mbak gue ini pintunya tuh kebuka sedikit. Jadi nggak rapat ditutupnya. Jadi dia kayak sambil tidurnya dia ngadep ke pintu yang kebuka itu. Terus dia sambil kayak, ya mungkin nyari-nyari ngantuk gitu ya. Nah tiba-tiba ada suara di depan kamarnya dia. Ada yang kayak srek, srek, kayak bunyi kain gitu. Bunyi kayak srek, srek gitu kan. Terus mbak mikir, siapa? Tapi pas ngelihat kayak nggak ada. Dia make sure dia buka mungkin pintunya. Ada ibu gitu. Dia ngerasa kayak ada ibu. Nah karena kan mikirnya kan kayak gue sama yang lain kan lagi nonton, jadi mikir kayak mungkin dia ke belakang gitu. Terus kayak ada ibu, dia buka, jadi tuh sofanya emang nggak persis depan, jadi kayak ada nyerong sedikit. Jadi dia mungkin kalau mau ke sofa tuh harus keluar kamar, jalan sedikit. Nah dia kan belum keluar kamar, dia masih ngintip. Terus dia mungkin kayak kebangun, jadi matanya masih gitu, masih kayak masih belum fokus lah ya. Jadi kayak masih nyerna-nyerna. Pas dibuka dia bilang bu gitu. Terus dia tetap
kayak kata Mbak sih dia lagi megang, kayak dia nggak belum jelas, jadi megang sesuatu yang kayak lagi kesel gitu, kayak lagi kayak gitu. Tiba-tiba Mbak gue itu ngelihat dari pintu, mulai kebuka pintu, dia belum jelas, terus ngelihat bu gitu. Dia jalan, terus orang itu berdiri. Nah dia ngeliat sih, dia nggak ngeliat pakai baju apa, cuman warnanya dia ingat. Warna bajunya apa kainnya? Kainnya deh kayaknya warna ungu apa bajunya gitu. Terus pas dia lihat, Bu, terus dia ngejar, mungkin kayak sosoknya mirip nyokap gue kali ya gitu, kayak jadinya dia manggil ibu gitu. Sambil ngerobek-robek ternyata dia lakuin ternyata ngerobek-robek kain gitu sambil kayak gini-gini sambil jalan pun. Jadi pas dipanggil dia berdiri dari sofa, dia sambil jalan pun tetap ditanya bu, dan apa yang dia lakuin juga tetap sama, masih ngerusak. Terus dia, bu, ibu, dia jalan cepet, Mbak juga ikut jalan cepet sampai akhirnya si perempuan itu jalan ke arah garasi karena emang kamar Mbak itu deket garasi juga. Bu, terus hilang. Itu bener-bener Mbak gue langsung, hah? Mau lari, nggak sempet fokus ngelihat di situ ada yang nonton atau enggak, dia bener langsung ke kamar. Dari situ kunci pintu, nah besoknya nelfon langsung kayak gitu. Untuk dia harus mau nggak mau, kayaknya dia nggak kuat mungkin kayak besoknya akan ada apa lagi, mungkin dia mikirnya kayak gitu. Jadi saat itu dia bener-bener langsung pulang. Kalau dari sisi Mbak tuh sebenarnya banyak banget. Selain dari yang dia ngeliat sosok, ada lagi yang lebih ekstrim. Nih bener-bener gue ceritain ini tuh kadang merinding karena gue inget nanti gue balik. Ke rumah itu selalu lagi. Kayak gitu kalau cerita gitu, kayak selalu gue mikir ntar gue balik. Tapi untungnya Mbaknya juga udah nggak di situ, maksudnya udah pulang lagi. Tapi memang nih gue cerita sisi Mbak gue dulu ya, karena memang soalnya Mbaknya kan udah pada pulang, jadi aduh, padahal Mbak itu tuh udah ada yang baik banget, jadi sayang banget. Jadi waktu itu Mbak pernah ada yang satu lagi, gue cerita, jadi soalnya ini agak ekstrim, namanya Mbak Ella. Nah si Mbak Ella ini itu benar-benar ini gue pun ngerasain, tapi yang lebih ngelihat itu dia. Jadi waktu siang-siang, anehnya ini siang-siang, gue itu lagi tidur di atas, itu lagi tidur siang, terus lagi cuman ada gue dan Mbak gue di situ. Tiba-tiba gue denger banget, jelas banget itu suara kenceng banget, kayak ada pecahan apa ya, kayak pecahnya tuh kayak dari lantai 2 dibrak, kayak bener-bener keren rubuh. Sampai gue kira itu rubuh, sampai kaget banget, sampai kayak deg-degan gitu kagetnya. Hah, ada apa? Terus kan gue kalau buka jendela kamar tuh bawahnya taman, terus Mbak gue kalau duduk di pinggir tuh kelihatan gitu. Terus gue bilang, Mbak Ella, tuh ada apaan? Gue bilang kayak gitu. Terus Mbak Ella mukanya juga baru bangun, kayak dia sama-sama tidur siang kayak gue, tapi dia udah duduk duluan. Terus dia duduk bilang, lihat aja Neng, sini turun. Dia bilang gitu. Mukanya sambil baru bangun. Jadi di rumah gue dipanggil Neng. Nah terus lihat aja Neng gitu. Apa Mbak yang pecah? Jatuh apa rubuh gitu? Gitu tuh dia saking mungkin udah kayak baru bangun tuh, lihat aja. Akhirnya gue turun, gue sambil deg-degan, itu apa ya, tapi terus pas lihat ternyata satu vas bunga Gucci gitu pecah. Nah itu gue bingung tuh, kok Gucci pecah sih gitu. Kalau retak, tapi kok pecah sendiri ya, kayak agak nggak masuk akal aja gitu. Akhirnya dia pecah bener-bener pecah, tapi cuma setengah, memang nggak semua. Cuma setengah pecah gitu, kita kira itu ada hewan atau apa di dalamnya, terus dia kayak mau keluar, terus dia pecah. Terus nanya, Mbak ini kenapa bisa bunyi? Terus kata Mbak Ella, nggak tahu Neng, itu pecah sendiri. Terus yaudah deh ntar bilang Mama aja itu pecah gitu. Sampai akhirnya udah nih, kayak kita nunggu malam, kayak sore-sore malam gitu, Mbak Ella ada info lagi, ternyata anehnya di bongkahan pecahannya itu ada darah. Aneh banget sih, jadi kayak darah. Terus itu coba Mbak liatin, itu mungkin ada tikus, tapi tikus nggak sekuat itu untuk mecahin vas sih, nggak mungkin. Pasti. Itu hal yang aneh. Nah, setelah vas bunga itu pecah, hal-hal ekstrim kemudian tuh balik lagi. Jadi kalau kita tarik ke belakang, zaman gue kecil, SMP, SMA, itu tuh kayak nggak selalu setiap saat itu terjadi gitu. Kayak hantu-hantu di rumah gue ini, makhluk-makhluk itu kayak nggak, ya kadang seminggu, tapi seminggu depan nggak, yang kayak gitu. Tapi gue inget patokan ketika barang itu pecah, itu makin, setelah itu tuh makin banyak yang kelihatan. Makin ekstrim gangguannya. Gak ngerti itu apa, tapi setelah itu yang gue lihat itu makin ekstrim. Jadi setelah itu gak lama dari situ, kayak 3 hari, nah kebetulan rumah gue tuh mati lampu. Tiba-tiba tuh mati lampu,
emang lagi mati lampu aja. Terus gue lagi di ruang tamu, lagi ngobrol sama teman-teman gitu. Terus pas mati lampu kan kaget, mati lampu. Yaudah center gitu. Akhirnya kita mau main center handphone gitu. Tiba-tiba Mbak lari dari dapur. Neng ada yang bunyi di dapur, ada yang bunyi. Dia bilang kayak gitu. Terus apa Mbak? Tar dulu ini lagi gelap. Kayak gue juga takut gitu. Terus enggak Neng ada yang bunyi. Benar. Jadi pas tuh dengar enggak Neng gitu. Tring, bunyi kayak dia lagi apa sih mainin yang digantung gitu lah, apa sih kayak panci ya apa gitu. Tlang tlang gitu. Mbak, astagfirullahaladzim. Terus aku kayak sama Mbak bener-bener di luar deket kan, jadi ya deket garasi itu aku kayak dengernya dari lorong menuju si apa namanya dapurnya. Jadi aku kayak itu apa, terus kita di situ berdoa kayak Mbak semua baca-baca. Terus aku masuk ke dalam dan aku mau ngasih tau mama karena mama di atas. Terus abis itu bunyinya berhenti, aku juga nggak tahu bunyinya berhenti kapan, tapi benar-benar langsung Mbak bilang kalau nggak lama dia mau pulang gitu. Aku lihat dari pas dia bunyi, pas dia terjadi itu pecah guci, terus bunyi kayak gitu, mungkin dia juga kayak ngalamin yang dia nggak ceritain. Nggak lama si Mbak Ella balik gitu. Itu kalau dari pengalaman Mbak gue sih kayak gitu. Bener-bener yang dia berani banget untuk nunjukin. Tapi kalau misalkan Mbak mungkin gue ngiranya orang baru. Jadi kayak oke, mungkin dia mau kenalan atau apa. Tapi kenapa ke gue sama nyokap gue dan lain-lain sampai sekarang tuh masih gitu. Itu yang gue kadang kok kayaknya ini kan orang lama kayak gitu. Gue mikirnya kayak ini kan orang lama kok masih aja ya. Namanya juga makhluk itu selalu ganggu sih. Cuman jadi selain cerita itu gue jadi ingat waktu gue yang paling ekstrim tuh kayak ada banyak banget hal. Yang pertama tuh gue pernah akhirnya melihat sosok yang selama ini, yang nggak tahu ya selama ini. Mungkin karena selama ini banyak kejadian, jadi gue ngerasa ini kali ya sosoknya gitu. Yang selama ini gangguin lu. Iya kali ya, karena gue bener-bener ngelihatnya sampai kabur, bener-bener kabur. Jadi waktu itu gue di dalam lagi sama nyokap, lagi nonton lagi di ruang tengah. Terus gue pengen ngambil gelas, gue bilang, "Mah mau ngambil ke belakang dulu, mau minum dulu," gitu. Terus gue seperti biasa kayak kok agak parno apa gitu. Terus agak takut-takut lah karena tahu rumah ini kan ada-ada aja. Jadi gue kayak selalu waspada dengan segala sudut gitu kayak hati-hati gitu, takut. Jadi pas ke belakang, pas ke dapur gue mau ngambil, terus gue inget kayak aduh ini Mbak kan udah lama nggak ada di rumah. Jadi gue mikir udah pasti kamar Mbak udah lama nggak dinyalain lampunya. Terus pasti di wilayah itu udah nggak sering banget kita nggak pernah kesana ke belakang karena itu yang paling serem. Jadi kita kayak udah pasti kita nggak pernah ada orang kesana, jadi pasti banyak banget takut deh gitu. Terus jadi pas masuk ke dapur, terus gue kayak mau ngambil gelasnya dalam lemari. Jadi gue sempet kayak mau ngambil, tapi gue sebelum ngambil gue tuh kayak gini, kayak ngelihat ke arah kiri gitu. Nah di situ tuh ada jendela yang emang nggak pakai horden, jendela doang. Terus seberang jendela itu yang tadi gue bilang ada kamar Mbak, ada gudang. Nah, gue baru ingat ternyata mungkin karena kamar Mbak itu nggak pernah ditempatin, jadi kayaknya jendelanya dibuka biar nggak pengap kan. Nah, posisi jendela kamar Mbak itu tuh kebuka. Berarti si kaca di jendela itu tuh mantul ke arah kamar mandi sama ke arah gudang. Nah, gue lagi mau ngambil, gue nengok ke kiri, gue ngeliat ini pantulan muka gue atau bukan ya? Gue tuh ngeliat ada pantulan muka gue berdiri gitu. Gue lihat tapi pas gue ngomong dia kok diem. Terus gue pas ngelihat ada sosok itu, gue ngelihat dia diem, terus tiba-tiba dia kayak senyum sedikit. Gue lari boro-boro ngambil gelasnya, taruh, lari bener-bener secepat-cepat mungkin, padahal itu kayaknya cuma dikit jaraknya juga, tapi gue lari sekencang-kencangnya gitu-gitu. Datang ke nyokap, terus "Mah, sumpah aku ngelihat lagi." Jadi sebelumnya gue pernah ngeliat. Jadi gue jadi inget tadi pas ke kitchen, ke dapur, tiba-tiba gue ngeliat itu, gue bilang, "Mah, aku ngeliat cewek itu lagi." "Ah, mana sih? Terus sini coba lihat belakang." Rame-rame, akhirnya kita samperin TKP-nya tuh yang gue ngeliat sosok itu. Pas dilihatnya nggak ada, dan bahkan gue berdiri pun nggak ada bayangan gue. Wah, ini gue udah fix banget mungkin sosok itu yang selalu ada di rumah gue, karena kalau kita tarik lagi sebelumnya, gue pernah lebih jelas ngelihat dia. Bahkan gue kelihatan untuk kulit dia tuh gue ngelihat secara jelas sih.
Jadi waktu itu tetap di dalam situasi yang belum ada mbak, masih kosong. Jadi kalau gue datang ke rumah, gue tuh kalau misalnya agak telat datang suka lupa nyalain lampu. Jadi datang terus ya gue kan nyuci baju sendiri, terus gue jemur baju sendiri. Jadi pas gue inget, aduh ada baju gue di jemuran tuh gitu. Jadi pas gue nyampe, mah tungguin bentar dong, aku mau ngambil jemuran kayak mau hujan. Gitu. Terus yaudah cepet. Ya nyokap gue tuh selalu tahu kayak, aduh ini pasti orang ketakutan gitu. Nah terus akhirnya kita lewat pintu belakang untuk langsung ke taman, jemuran di taman. Dan denah si taman itu sebelah kirinya itu apa ya, kayak tembok bolong-bolong. Nah bolongan itu bisa ngelihat kamar mbak. Gudang yang tadi gue ceritain. Jadi ngeliatnya dari situ. Jadi abis itu gue bilang, mah bentar ya, mau ngambil jemuran dulu, mama tunggu sini, kan ini gelap kok, aku jadi takut. Terus ya udah cepet gitu. Akhirnya gue pelan-pelan jalan ke taman. Gue udah tetap selalu kayak, aduh kenapa ya kalau ada satu sisi yang gelap gitu tuh kayak pengen lihat, tapi aduh deg-degan nih, males banget nih sampai kelihatan lagi, gitu. Tapi gue ya udah deh cuek, terus belum dinyalain. Jadi emang kayak, udah buruan baru nyalain gitu. Akhirnya gue jalan pelan, terus gue kayak, udah deh, pengen banget lihat ke kiri gitu. Pas gue lihat ke kiri, ada dia. Itu dia tuh, cewek itu lagi. Cewek itu tuh bener-bener yang masalahnya, gue ngeliat mungkin gak bajunya, tapi gue ngeliat cuman segini. Kayak hidung, bibir, lekukan senyumnya dia. Senyumnya tuh, dan warna kulitnya tuh bukan warna kulit kayak gini. Kayaknya warnanya lebih pale, iya lebih kayak nggak tahu, kayak nggak hidup, iya. Pucet banget gitu. Iya, pucet parah. Terus dia senyumnya juga bukan hai, tapi kayak ragu-ragu, senyum-senyum dingin gitu. Itu pertama seumur hidup gue ngelihat sejelas itu sih. Itu yang namanya, mungkin bener ya kata orang, kayak kalau orang bener-bener ngelihat itu secara langsung tuh pasti reaksinya tuh macam-macam. Ada yang sampai jatuh-jatuh gitu. Ternyata itu emang bener yang dirasain, karena gue sampai teriak. Gue kira ada maling malah. Karena bener-bener jelas itu mah orang gitu. Gue sampai bener-bener, mah ada orang. Seteriak-teriak itu. Apa sih Vita? Apa? Ternyata pas gue lagi ngambil jemuran, nyokap gue tuh masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam rumah, kayak dia males nungguin. Jadi pas gue balik nggak ada orang, gue makin panik. Mah ada orang. Vita, kenapa sih? Gitu. Sumpah demi Allah ada orang. Sumpah kita harus cek. Nah terus emang bagian belakang tuh belum dinyalain. Jadi kita kayak, yaudah nyalain dulu ya. Sambil dibawa center. Jadi kayak emang gue tuh semakin sekarang mungkin ya tragedi ini tuh kayak selain makin ekstrim, terus gue juga makin penasaran nih sebenarnya tuh dulunya bekas apa sih? Mungkin kayak lama-lama penasaran nggak sih kadang, tapi sampai sekarang gue juga nggak tahu sih itu bekas apa. Selebih dari itu tuh kayak gue pernah nyium juga wangi di depan pintu rumah. Itu sering sih. Kalau itu sering sampai sekarang itu wangi sering. Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi tuh wanginya macam-macam. Gue pernah wangi kayak minyak apa ya? Kemenyan bukan? Iya, kayak aromaterapi yang bukan seger, tapi aromaterapi yang kayak medok banget wanginya tuh, wangi kuat banget. Itu gue pernah nyium itu. Gue juga pernah nyium melati wangi juga. Pernah. Cuman kalau melati antara takut tapi kayak kok wangi ya udah gitu. Kalau gue mikirnya gitu. Tapi kalau udah yang wangi agak nyenget, yang lumayan rempah-rempah, yang itu apa? Karena di depan pintu rumah gue pun itu cuma taman kosong, kayak taman rumah gue sendiri dan nggak ada apa-apa. Jadi gue selalu pas mau masuk nyium wangi itu. Di kamar mandi juga sering banget nyium wangi bawang. Bawang itu aneh banget, bawang yang sedangkan gue juga nggak suka bawang kebetulan, tapi kok ada wangi bawang di sudut doang. Itu aneh. Terus ada wangi minyak tanah, gue juga pernah nyium, tapi sebelumnya gue nggak tahu ini wangi apa, tapi kata nyokap gue ini wangi minyak tanah. Itu selalu terjadi di maghrib, dan itu kebanyakan kejadiannya itu di hari-hari, kalau nggak Senin, Kamis, Jumat deh. Senin, Kamis, Jumat, kadang Minggu. Jadi kayak saking hafalnya, harinya juga kayak hari apa nih mah? Senin, gitu. Hari apa nih mah? Kamis, aduh Kamis lagi. Jadi tuh gue selalu kayak gitu. Kalau nyium wangi-wangi kayak gitu. Kalau wangi-wangi kita lumayan sering suara-suara kayak manggil. Mungkin nih sekarang gue lagi mau cerita kejadian-kejadian yang baru banget.
awal tahun ini sampai sekarang. Sampai dalam waktu beberapa minggu lalu. Ini tuh masalahnya kayak awal tahun kemarin itu gue udah mengira kalau rumah gue ini udah aman. Entah kenapa, soalnya kan gue sholat, kita ngaji, doa-doa. Tapi kadang nggak tahu ya, gue juga bingung kenapa selalu ada. Nah, entah kenapa pada saat terakhir tuh paling ekstrim itu, gue itu yang ngelihat sosok itu. Sosok perempuan itu. Yang dari sisi gue. Yang dari yang lain paling cuman suara jalan. Gue bukan ngomong paling, tapi karena itu ada yang lebih ekstrim. Iya. Ada yang suara jalan, suara... Ada kayak suara-suara apa tapi gak ada apa-apa. Bahkan gue jadi ingat, gue pernah lihat sisir gue gerak sendiri tuh gue pernah lihat. Gue mikir kalau sisir udah pasti perempuan. Aduh, itu kalau misalnya di kamar, gue udah paling males kalau misalnya berbau-bau dengan sisir, dengan itu tuh nggak mungkin laki-laki lah. Udah maksudnya secara ininya gue udah mulai, aduh kalau udah sisir. Jadi gue pernah lagi tidur, udah mau terlelap gitu, udah mau merem banget. Suara jadi di bawah lemari gue itu gue taruh memang ada satu kayak tempat untuk sisir doang kayak gitu. Dia gelondong satu sisir, kayak ngeglinding gitu satu sisir. Terus gue langsung kayak dengan bingungnya lagi mau tidur, melek lagi, seger lagi, ngelihat itu jatuh sendiri, gerak sendiri. Gue sampai mikir, kok bisa ya dia gerak sendiri? Naro juga nggak salah karena tempatnya tuh dalam banget lah, agak-agak kayak bengkok ke dalam gitu. Udah mikirnya, oh mungkin gue salah naro. Kalau di kamar gue yang kejadian mungkin masih pergerakan aja. Kalau sosok mungkin gue udah nggak mungkin bisa tidur di situ. Iya. Alhamdulillah, dan sampai alhamdulillahnya masih memang kayak sisir, tas, pouch makeup jatuh gitu aja. Itu kalau pouch makeup lumayan berat, kayak ada isinya soalnya. Jadi dia jatuhnya gede banget. Dan jarak antara meja rias dan gue itu tuh deketan sama kasur. Jadi kalau ada pergerakan di daerah meja rias gue tuh udah pasti kedengeran banget gitu. Iya, ini tinggal punchline-nya doang ya. Tavita tinggal ngelihat ada perempuan duduk di... Nggak mau! Iya. Soalnya bener-bener emang berbau ke arah situ kalau gue lihat. Gak tau kenapa. Gue juga mikirnya ke arah situ sih. Parah. Tapi alhamdulillah jangan sampai gue selalu berdoa. Sholat di situ jangan ada yang berani harusnya. Tapi itu kecolongan mungkin. Kayak sisir, terus tas makeup itu jatuh sendiri. Terus yang paling ekstrim pergerakan ya, bukan suara. Jadi gue punya vas bunga yang mungkin baru gue tata malam 2 hari yang lalu sebelum kejadian itu. Isinya tuh air juga sedikit, taruhnya juga di tempat yang sender ke tembok, jadi nggak mungkin jatuh. Aman dari mana-mana aja itu. Jadi waktu itu gue memang ke Bandung, jadi mungkin 2 hari gue nggak ganti air itu. Nah, jadi waktu itu ada darurat harus ke Bandung. Akhirnya gue balik, nah pas balik gue inget, aduh belum ganti air, tapi ya udah deh. Ya udah, akhirnya pas hari itu gue pulang emang malam, jadi gue langsung bersih-bersih tidur. Gue nggak tahu itu jam berapa, tapi itu tiba-tiba pecah, prang, sampai pecahan kacanya tuh ke badan terus ke selimut, ke rambut. Itu bener-bener untung banget, alhamdulillah nggak kemana-mana ya, masuk kemana gitu. Tapi itu bener-bener kayak gue teriak, kayak ada apa? Kayak lagi ada gempa bumi, kayak bener-bener tiba-tiba barang pecah belah jatuh deket banget sama muka. Itu benar-benar udah sebel sih gue di situ, kayak apa sih? Kayak lagi tidur kok, kayak kenapa sih emang gitu. Bener-bener lagi tidur, perang, bener-bener gitu gue kayak, teriak mama, sampai kayak gitu saking takut. Tapi terus coba bentar dulu, sampai kayak ngeliatin jam berapa sekarang, nyari HP, pas lihat jam 3, gue kayak bangunin orang rumah nggak mungkin, aduh gimana. Itu gue di situ merinding campur kayak, wah ini nggak beres nih. Gue mikir kayak, wah ini kayaknya nggak beres nih gitu. Terus akhirnya gue rapiin sendiri segala macemnya. Gue mikir kayak, kalau jatuh ini udah nggak mungkin. Ini pasti didorong, pasti ini makhluk yang gue nggak tahu nih gitu. Udah akhirnya besoknya langsung kita tuh berpikir untuk gimana caranya ini jangan kayak gini-gini banget, jangan ekstrim banget. At least kalau misalkan dia ada di situ, ya udah nggak usah begitu deh caranya. Kita juga nggak pernah ganggu soalnya. Yaudah akhirnya kita kepikiran buat beli
tumbuhan bidara. Bidara ya pradara. Bidara. Iya. Tapi memang ya nggak tahu ya, mungkin kata nyokap gue ya udah deh mama lagi di sini beli aja gitu. Jadi memang katanya kan di agama Islam tuh kayak emang bagus gitu untuk bukan untuk makhluk, bahkan untuk energi yang baik aja gitu. Waktu itu Nabi juga suka. Jadi gue di situ mikir ya udahlah, toh juga kita nggak yang percaya dengan sesuatu, jadi tumbuhan juga ya udah. Kita pasang tumbuhan itu, taruh beberapa, kayak ada beberapa gitu. Terus ya udah, tapi nggak tahu juga setelah ada tumbuhan itu beberapa waktu kemudian tuh agak tenang rumah. Agak tenang. Membaik ya? Membaik, tapi tiba-tiba gue kejadian lagi. Kejadiannya kayaknya pas gue denger sinden. Hah? Iya, pas sinden? Suara sinden. Nah di situ pas denger suara sinden, itu benar-benar sindennya aneh karena sindennya itu selalu pada saat azan subuh. Saat azan subuh? Selalu saat azan Itu dari mana sumber suaranya yang lu denger? Dari kamar di kamar gue pas tidur. Jadi emang pas tidur gue denger suara nyanyian yang menurut gue sinden karena lagunya kayak lagu Jawa tapi offbeat. Jadi mungkin kayak agak-agak kayak ngasal. Gue bahkan gue udah tahu gue bangun tapi wah masih ada nih suaranya. Terus gue pas melekin dia suaranya hilang. Dan gue denger ini tuh suara azan atau suara dia. Jadi selalu pada saat azan subuh. Ini udah beberapa kali. Bahkan 2 minggu lalu gue denger lagi. Berbarengan tuh sama azan subuh? Berbarengan. Gue juga bingung kayak kenapa dia berbarengan dengan azan subuh. Jadi azan sama dia beda nadanya. Tapi dia kayak seakan-akan dia mengikuti azan atau apa gak ngerti. Tapi dia melagu di nadanya dia itu tuh suaranya berbarengan dengan azan. Setiap subuh, selalu jam 4. Dan itu rutin. Jadi kalau gue lagi denger, gue selalu bilang sama nyokap gue, hari ini aku denger dia lagi tuh nyanyi. Udah kayak rutinitas hari-hari ya? Bener-bener separah itu. Dan pas udah selang waktu gue denger dia sinden, di kamar mandi gue pernah dipanggil nama gue. Kayak bener-bener dipanggil, disiul, udah sering banget kalau kayak gitu. Ternyata bidaranya mati. Tumbuhannya mati. Tapi percaya nggak percaya juga ya. Tapi maksudnya pas banget kebetulan mati. Aduh mah udah deh kayaknya ya udah kalau mau beli, kalau enggak juga kita nggak usah kayak mikir-mikir untuk itu bidara akan gimana. Tapi efeknya ternyata sampai sekarang gitu. Nggak berubah-berubah gitu. Nah ini kan nyokap salah satu saksi hidup yang sering berdampingan sama lu lah ya. Dari tadi lu awal cerita ada yang nenek lu ngeliat sosok nenek, sosok yang lu lihat ketika di dapur, dan satu lagi tuh yang lagi di luar tuh sama suara sinden ini. Nyokap lu pernah ngalamin hal yang sama nggak sih dengan cerita-cerita ini? Atau melihat sosok yang sama gitu? Kalau misalkan mimpi, tapi gue nggak tahu ya kalau kadang mimpi. Tapi anehnya gue sama nyokap gue itu mimpinya sama. Hah? Tapi mungkin nggak tahu ini relate dengan rumah atau enggak. Cuman gimana? Mungkin kronologi sih pada saat gue di situ sama nyokap banyak kejadian dan lain-lain. Nyokap gue pernah mimpi hal yang sama. Kita berdua sama-sama melihat sosok perempuan itu yang sama, persis, pakai baju sama dan bener-bener sama. Makanya jadi gue tuh suka mimpi juga. Setiap hari mimpi aja gitu, ada aja mimpi dan bahkan mimpi-mimpinya tuh kadang relate dengan rumah, relate dengan yang pernah tinggal di rumah, relate yang pernah dibunuh hidup-hidup di rumah. Mimpinya tuh aneh-aneh. Nah, gue tuh hobi banget cerita ke nyokap. Jadi kalau pagi-pagi selalu kayak, "Mah, aku hari ini mimpi nih." Nah, jadi suatu waktu mimpi itu, Mama juga mimpi. Nah, dia gitu. Mimpi satu sosok pakai baju, pakai berkerudung. Tapi jubah, nggak ngeliat, gue sih nggak ngeliat tangannya, nggak ngeliat kakinya, cuma ngeliat dia dengan jubahnya hitam itu, matanya segede ini. Kayak ya menurut gue kalau jin matanya aneh sih pasti. Terus kayak matanya gede banget daripada semua mukanya. Jadi emang dia matanya besar, gede banget. Itu doang yang kita lihat sama-sama dan kita banyak yang salam sama dia, nggak jelas itu. Tapi gue sama nyokap gue ngelihat bener-bener ibu-ibu yang sama. Kayak ibu-ibu tua yang sama. Dan itu kita mikirnya karena rumah kita ada serem atau agak horor. Jadi kita mikir, aduh apa itu yang di rumah ya? Apa itu yang ini ya? Pasti mikirnya kayak gitu karena di rumah tuh kayak teka-teki terus sampai hari ini. Kita nggak pernah tahu ada apa, bekas apa, tanah apa. Sampai sekarang bahkan mungkin beberapa hari lalu gue disiul, ada yang manggil, sinden lagi. Terus bahkan waktu itu pernah hujan-hujan,
ada yang coba buka pintu. Tapi bukan pintu kamar, jangan sampai. Mungkin kayak pintu di bawah gitu. Jadi waktu hujan-hujan lagi gede-gedenya, gue ngeliat hujan lagi gede, gue mau ke atas, tiba-tiba ada pintu di arah ke taman. Kayak cicicicik. Ya namanya ngacir lari sekenceng-kencengnya gimana caranya udah sampai atas dalam waktu per detik kalau bisa. Gue lari ke tangga bener-bener sampai kayak gitu. Serem banget kalau bener-bener kadang tuh kita nggak expect ya dia muncul kapan. Jadi tegang banget kalau di rumah kadang-kadang. Kalau lagi cuek-cuek, tapi kalau lagi takut, guenya pun setakut itu. Ini kan rumah lu serem banget nih, Tavita. Lumayan sih. Ini lu ada rencana buat jual nggak nih? Lagi banyak yang nonton. Enggak ya. Karena itu dari kecil, jadi makanya mungkin gue ada kayak perasaan, aduh gimana, tapi perasaan juga kayak, tapi gue dari kecil di sini, jadi kayak harusnya bareng-bareng aja nggak apa-apa deh, tapi jangan sampai kayak gitu. Iya. Nah ini kan, ya menurut gue ini cukup ekstrim lah kejadian-kejadian yang dialami di rumah lo, nggak cuma lu doang, karena sampai pembantu-pembantu pun itu mengakibatkan lu kesulitan ya dapat mbak baru ya untuk kerja di situ dan bertahan agak lama ya. Bener. Nah lu pernah nggak sih kepikiran untuk ngelakuin kayak hal-hal pembersihan atau ada pengajian besar-besaran di rumah atau ngelakuin apa gitu, pernah nggak sih? Gue tuh dulu ingat pernah sih pertama kali rumah baru kali ya, biasanya ada pengajian itu selamatan pernah, gitu ya? Selamatan kayak ngaji di sudut-sudut kayak segala macam. Kayaknya pernah ya, mungkin tapi nggak disengaja untuk kayak ngebersihin rumah, nggak. Kebetulan emang ada temen dari bokap gitu, terus kayak datang, terus kayak dia bilang kalau doain aja gitu rumahnya, banyak sholat segala macam. Cuman paling dititip pesan-pesan kayak gitu, udah kita lakuin sih pasti kan tiap hari waktu. Cuman kadang gue nggak tahu apa itu jalannya ya. Maksudnya jalan emang akses. Iya. Ada kan mungkin yang kayak gitu. Ada. Nah, jalan posisi rumah lu ini kayak tusuk sate atau enggak gitu? Enggak, di ujung. Biasa. Hook gitu. Oh, dan yang paling lucunya lagi, lucu dan serem maksudnya. Karena kan di situ tuh ada satpam yang memang deket banget sama keluarga gue. Satpam di komplek itu namanya Pak Roni. Jadi dia itu tahu dari gue pindah dari zaman kecil sampai sekarang tuh dia memang masih ada. Jadi dia tahu pergerakan atau kayak ada sesuatu di setiap rumah-rumah yang ada di komplek itu gitu. Pasti dia ngeh. Nah karena dia dititipin selalu sama keluarga gue untuk kayak jagain rumah. Jadi kalaupun kita misalkan keluar kota, biasanya selalu dititip sama Pak Roni. Nah biasanya Pak Roni itu suka keliling-keliling gitu kan. Nah pas keliling-keliling, dia entah dia lupa atau gimana, dia ingetnya gue tuh di rumah. Padahal gue tuh di Bandung, itu lagi lebaran. Lagi lebaran gitu. Pas lagi liburan lebaran, terus tiba-tiba Pak Roni ngeliat kalau di rumah gue itu, di balkon gue itu ada perempuan yang lewat. Bukan lewat serem, tapi memang kayak ada kehidupan di dalam gitu, kayak ada orang. Dia mikir, oh ya yang ini yang di dalam masih, berarti dia masih lagi ngecek-ngecek aja, oh ada orang. Nggak lama beberapa hari gue balik dari Bandung ke Jakarta, terus gue buka pintu kaca, Pak, iya Pak, gitu kan pas masuk ke komplek. Bu, sebentar Bu, dia gitu. Hah, kenapa? Terus kita buka kaca semua. Kenapa Pak? Nanti di sana aja Bu. Jadi dia ngikut pakai motor, ikut ke depan rumah, dia cerita. Nah dia bilang, saya kira kemarin Ibu, Ibu tuh ke Bandung, aduh saya lupa. Dia bilang, saya ngelihat ada ini Bu, di atas. Takutnya orang mikirnya gitu. Gak mungkin dia kan ini gelap, dinyalain cuma luar-luarnya doang. Jadi bahkan pas satpam di komplek gue pun udah tahu rumah gue ini emang terlihat seperti itu gitu. Bahkan tetangga gue lebih serem katanya dibanding tragedi rumah gue katanya, tapi gue cuma dengar satu cerita. Mbak yang ada di dalam rumah itu, bahkan keluarganya itu sampai pergi. Sampai keluarga gue pergi. Itu gue kira dia cuma pindahan, tapi pas gue liat pindahan nggak balik-balik lagi, jadi pindahan tiba-tiba gitu. Jadi gue ngeliat, pokoknya kayaknya di pindahan itu pas gue SMA mungkin kayaknya. Jadi bener-bener langsung pindahan, hilang aja, nggak ada orang sama sekali, nggak lama ada tulisan dijual. Gue kayak kenapa nih? Nah mungkin mbak-mbak waktu gue masih ada mbak, sering cerita-cerita mungkin sama mbak gue itu. Gue inget mbak gue yang lama itu bilang kalau di depan tuh suara nangis setiap hari. Jadi sampai bener-bener udah ngeganggu satu rumah gitu. Hampir setiap hari suara tangisan? Setiap hari. Itu serem banget sih. Kalau menurut gue kayak di rumah mana ada yang tahan kalau ada suara tangisan, nyari di mana nggak kelihatan. Gue mbak itu sampai bener-bener, saya sih mendingan pergi aja. Dia pas pulang itu kayaknya udah sempet
temenan sama mbak gue yang lama. Jadi dia cerita soal tetangga gue itu. Dan itu sampai sekeluarga pindah semua. Pindah. Akhirnya dijual dan update sekarang itu udah dibeli. Tapi paling serem lagi, komplek gue tuh baru ditaruh CCTV. Nah, di setiap ujung tuh, lorong ini, lorong itu, lorong ini, lorong itu. Setiap kayak jalanan. Nah, gue dapet update juga dari Pak Roni dan satpam-satpam lain. Banyaknya, kan kalau CCTV mungkin nangkep ya, kayak entah ya asap putih. Pak Roni dan semua satpam yang ada di situ udah biasa. Ternyata kalau misalkan di sekitar kita itu emang banyak yang kayak sosok yang gitu. Dan keluarnya dari tetangga depan gue itu. Di rumah yang ada tangisan itu? Tapi dia udah kejual alhamdulillah. Cuman ya mau gimana, mungkin tuh rumahnya kan kosong lama, bertahun-tahun tuh. Jadi mungkin aja kalau di situ ada sesuatu. Cuman emang katanya setiap jam 10 malam dia udah mulai asap itu keluar. Di CCTV udah biasa. Sampai akhirnya jam 4 pagi dia masuk lagi ke dalam. Gue sampai mikir ini tanah bekas apa ya, bener satu komplek itu. So emang seserem itu. Tapi ini perumahannya klaster atau gimana sih bentuknya atau gimana gitu? Kalau klaster sama semua ya? Oh ini nggak sama semua? Berarti mungkin dulu pas lu beli tanah kafling aja gitu ya? Iya. Bangun sendiri semua gitu? Mungkin ada yang bekas. Ada rumah-rumah yang memang direnov gitu. Ada juga banyaknya dibangun tapi. Karena tanah. Banyaknya kan tanah kosong. Dan ini balik lagi ke cerita yang tadi si Pak Satpam namanya siapa tadi? Pak Roni. Pak Roni ya. Pak Roni kan sempat curiga kalau ada sosok yang di atas itu ya. Dan dia agak mungkin jangan-jangan maling juga itu. Tapi pas lu ngecek itu ada barang yang hilang nggak sih pas pulang dari Bandung itu? Enggak. Karena dia ngelihat perempuan aja lewat seret di atas balkon. Iya. Nggak ada sama sekali. Tapi dia deskripsi ini nggak bentuknya kayak gimana gitu? Nggak, dia cuma bilang ada perempuan di balkon. Ya dia kira orang rumah karena kan ada gue. Padahal satu keluarga lu pergi semua ke Bandung. Ke Bandung. Biasa kita kan kayak lebaran pasti ke Bandung. Makanya gue kadang deg-degan dulu zaman-zaman masih ekstrim-ekstrimnya tuh bahkan tukang sayur di rumah yang udah langganan sampai sekarang juga, dia selalu bilang kalau ke depan sini kok takut ya gitu. Padahal menurut gue cat rumah gue tuh nggak serem. Jadi kayak emang benar-benar menurut gue kalau gue lihat dari luar nggak serem sih, cuma hawanya berarti dapat gitu orang-orang lain kalau lewat di depan atau dari apa. Bentuknya? Nggak sih? Nggak juga. Nggak serem. Tapi menurut gue ya. Tapi kalau gue lihat dari teman-teman gue yang datang deh, mungkin dia nggak pernah ngerasain kayak gimana. Mungkin kayak pernah ngelihat pintu kayak tutup pintu gitu, ketutup pintunya mungkin itu angin atau apa. Cuman teman gue sendiri sih kalau ngelihat itu nggak pernah. Karena kan nginep aja sehari gitu mungkin ya lagi main. Tapi yang paling sering yang tinggal di situ. Kayak gue, keluarga gue, terus nenek, terus mbak. Kalau Pak Supir juga pernah, tapi sekali aja dilempar. Gitu. Tapi kalau menurut gue kalau dilempar, ya mungkin terjadi. Masih banyak yang kejadian kayak gitu ya. Tapi yang paling parah itu, jadi emang tetangga gue pun ternyata serem juga. Ngeri juga tuh rumah gue baru ingat. Ya? Iya, gue baru ingat juga katanya Pak Roni ini dulu, zaman gue masih SMP, mungkin ya jam-jaman itu gue baru ingat lagi. Jadi ini masih tanah semua sebelum gue dibangun, selalu ada satu kakek-kakek yang jam 1 malam selalu keliling. Tapi karena kan dulu belum ditutup tuh, ada perkampungan di sebelah, ada perumahan yang lain gitu. Nah itu belum ditutup, dia kira mungkin lagi keliling aja gitu. Tapi ternyata itu ada satu kakek-kakek itu yang selalu jalannya tuh bungkuk, pelan dan ngelilingin komplek gue gitu. Tapi ya nggak ngapa-ngapain, cuman suka keliat kalau lagi ngiter si satpam itu di center, pas cari lagi nggak ada. Gitu. Tapi selalu jam 1 malam. Karena kan kalau di kompleks suka ada yang teng. Kalau misalnya udah jam berapa tuh, jam 3 gitu. Ada ketongannya tuh 1, 2, 3 biasa tuh. Iya. Nah itu tuh kayak dia tahu karena dia lagi kayak gitu. Lagi ngelakuinnya jam 1 gitu. Setelah itu ada kakak-kakak itu. Gue nggak tahu apa itu, bekas pembuangan apa ya. Mungkin ya sih. Atau mungkin ada informasi yang lu dapetin kalau itu bekas pemakaman apa enggak gitu? Tapi di dekat rumah gue memang ada. Jadi kayak jalan menuju potongan-potongan jalan. Nah itu di situ tuh katanya sih ada makam. Cuman gue sih nggak pernah lihat. Tapi cukup jauh lah dari rumah lo. Atau sekilo, ada sekilo, 1 kilo. Jadi sebelah rumah ini komplek gue, di sini ada residen situnya. Oh. Dekat ya berarti? Iya, nggak terlalu jauh lah ya. Tapi kayak, aduh. Ya, tapi lo nggak ada kepikiran buat ngundang Gus Samsudin kan ke rumah? Gus Samsudin siapa sih? Nggak tahu ya, berarti kita skip aja. Tahu nggak Gus Samsudin? Nggak tahu juga berarti.
Dia itu apa? Suka pembersihan di rumah, Oh, tapi ternyata bohong. menipu. Yang main dibongkar sama pesulap merah kan lagi rame tuh Oh, kemarin. pesulap merah tahu. Iya, ya. Gue Samsudinnya nggak tahu tuh. Gitu. Harus nonton, itu keren tuh. Pesulap merah datengin langsung ke padepokannya, dia samperin. Nah, tadi balik lagi ke bagian yang lu cerita kalau lu sering apa-apa cerita sama nyokap ya, termasuk mimpi-mimpi lu juga ya. Iya. Lu pernah nggak sih nyokap lu atau lu sendiri ya yang ketika mimpi itu dapat pesan-pesan atau apa gitu dari sosok-sosok yang di mimpi itu? Nah makanya nih, kayaknya gue baru ngeh pas gue udah kayak sekarang udah gede. Gue ngeh emang dari kecil gue selalu mimpi gitu. Jadi kayak ternyata pas gue selalu catat mimpi gue tuh selalu nyatet mimpi. Hah? Dicatat mimpi? Dari 2019. Dari awal bulan sampai akhir bulan. Selalu gue catat. Karena gue pengen tahu, karena suka lupa kan. Mimpi kan short Iya, memory. iya, Jadi betul, pas betul, bangun tak lupa. Biar gue bisa cerita ke nyokap sebenarnya. Jadi gue selalu cerita apa-apa. Nah, kalau tentang masalah yang relate dengan rumah, gue pernah beberapa kali, mungkin kayak ada 5 kali, atau bahkan kayak banyak deh yang cerita. Nah, salah satu yang gue ingat, jadi gue itu lagi ada di bawah di ruang tamu. Di situ banyak saudara, di mimpi gue itu banyak saudara. Terus lagi ngumpul-ngumpul, ada keponakan-keponakan gue juga. Nah, tiba-tiba keponakan gue itu lagi gangguin gue gitu. Terus gue bilang, udah kamu main sama anak-anak tuh, yang lain gitu. Nah, yang gue lihat di situ ada anak-anak gitu. Terus katanya, di mimpi gue katanya keponakan gue, apa mana? Nggak ada anak-anak gitu. Hah? Terus gue nanya di mimpi gue, nggak pada ngelihat ini nih, 2 ini gitu. Kenapa sih dia? Nah, di mimpi gue tuh gue kayak kenapa sih dia kok nggak ada orang. Terus di situ ada satu sosok anak sama ibu-ibu. Ibu-ibunya. Iya, ibu-ibu, ada satu ibu-ibu. Satu anaknya tuh kayak mungkin masih umur kayak 5 tahun gitu. Nggak begitu, agak kurus. Tapi pakai bajunya lumayan lusuh. Tapi pakai baju yang lumayan kayak baju tidurnya dia gitu. Kayak matanya juga kayaknya agak ada sesuatu, ada kekurangan di matanya dia. Terus dia ngomong pakai bahasa lain, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Jakarta juga. Jadi emang bener-bener bahasa apa, gue nggak tahu. Jadi gue bilang, halo gitu. Terus dia ngomong, halo gitu. Hah, ngomong apa nih? Terus gue nanya sama ibu-ibunya, Bu ini ngomong apa gitu. Terus kata ibunya diceritain, dia bilang dia meninggal di sini. Dia bilang gitu. Di sini Bu, oh di sini, di rumah ini. Bukan di komplek ini, gue bilang gitu. Enggak, di sini, tanah ini. Dikubur hidup-hidup di sini. Gue gini, hah? Terus gak lama gue bangun, langsung gue cerita sama nyokap. Nah di situ gue mikir, apa iya ya jangan-jangan? Iya gue merinding. Iya karena itu real banget sih di situ. Ibu-ibunya gue masih inget, muka anak-anaknya juga gue masih inget. Persis ngomong kayak gitu. Itu satu. Yang kedua ada lagi, gue nemuin mayat. Di mimpi gue ya ini, mimpi lo guys. Takut kayak beneran, takut banget. Jadi gue nemu mayat, pertama gue sama abang gue itu di mimpi lagi udah masuk komplek, tiba-tiba di trotoar gue nemu satu tas atau plastik, kayaknya tas, terus kita bawa pulang tas itu. Gue berpikir di situ di mimpi gue, jangan bang itu nanti bom gitu. Terus tapi akhirnya kita bawa ke depan kamar mandi, pas kita buka ternyata itu mayat yang udah di plastik gitu, yang udah diginiin, udah nempel, kayak udah nempel, kulit dia tuh kayak udah nempel di plastik, kayak basah gitu juga, mayatnya basah. Terus bang, ini gimana? Di mimpi gue tuh gitu, bang ini gimana bang? Kita harus lapor polisi di mimpi gue. Terus abang gue bilang, udah jangan kita diemin aja dulu, terus kita buka aja plastik-plastiknya gitu. Ih jangan bang, ngeri. Terus gue udah berpikir, aduh gimana cara gue lapor polisi. Nah tiba-tiba situasinya tuh di situ gue lagi kayak acara keluarga karena banyak keluarga gue di situ. Tiba-tiba sosok itu berdiri, cewek itu berdiri, gue ngelihat jelas banget dia bilang terima kasih sama gue. Tangannya dia bener-bener udah keriput kayak kerendam air, kuku-kukunya itu penuh kayak tanah, terus ada kayak rumput-rumput. Nah kayak gue kebayangnya itu di rumput yang basah gitu atau ketenggelam, bisa jadi sih tenggelam. Jadi dia uninya juga udah biru-biru, kayak putih-putih biru gitu, keriput-keriput gitu. Terus gue nggak ngeliat mukanya, tapi gue ngeliat dia dari jauh, baju dia kayak baju Belanda zaman dulu gitu, tapi udah lepek, udah basah gitu, jadi udah nempel sama kulitnya gitu. Rambutnya agak ikel segini, terus ini juga lepek gitu gara-gara basah. Terus gue ngeliat mukanya, tapi dia gini-gini ke gue, makasih gitu, udah ditemuin. Terus gue pas ngeliat gini, dia megang kan di depan sini berarti tangannya. Itu dingin banget. Gue di mimpi bener-bener kayak pas bangun, gue pertama kali kalau memang itu beneran, gue pertama kali megang
tangan hantu. Gue udah kayak astagfirullahaladzim. Bener-bener di ujungan gue, makasih. Iya. Gue sampai nggak berani. Saking ininya bener-bener kasihan banget kalau gue mikir kayak gitu. Banyak banget, bahkan ada yang gue pernah bukan kasih makan, tapi mimpi gue tuh kayak ada yang kelaparan datang, sosok cewek kurus banget ngetok-ngetok rumah gue. Mimpi gue gitu, dia kurus banget, pucet. Pas gue bangun gue yakin banget itu hantu pasti. Tapi gue kasih makan. Kayak mau makan, iya oke gitu di mimpi gue tuh. Terus jadi kayak banyak banget yang gue tolong di mimpi gue. Nah, gue balik lagi penasaran sama yang tadi tuh yang lu mimpi nemuin mayat tadi ya. Kan dia sempat ngucapin kayak terima kasih sama lu ya, karena ditemukan di tas itu ya. Tapi lu pas bangun lu sempat flashback nggak sih, ini mungkin ada kaitannya dengan kejadian nyata gue pas di alam sadar itu, lu habis ngelakuin apa sehingga ada suatu makhluk yang terima kasih sama lu gitu? Enggak. Jadi gue tuh memang mimpi, kalau misalnya gue mimpi serem, padahal gue lagi nggak bahkan kayak gue mau lakuin atau nggak lakuin, atau bahkan gue nggak nonton. Jadi kadang gue lagi nggak nonton apa-apa lagi, jadi besoknya mimpi kayak gitu. Bener-bener seserem itu, gue sering mimpinya tuh kalau nggak anak sama ibu, ya perempuan. Anak ibu, pasti ada anak kecil. Gue sering banget mimpi anak kecil sih. Anak kecil? Anak kecil. Tapi situasi di mimpi gue di rumah, jadi gue berpikir, apa iya di rumah ini gitu kan. Kan relate ya. Ya bener kata-kata ibu-ibu itu. Pernah ada anak kecil yang tapi kalau hidup-hidup kasihan banget ya. Wah, kalau zaman dulu ekstrim banget sih sampai kayak. Iya. Wah. Ya udahlah, kita sudahi saja podcast malam ini karena udah cukup panjang juga nih Tavita cerita di sini dan dia juga punya kegiatan lain. Jadi buat kalian yang masih pengen lebih dekat lagi sama Tavita bisa langsung mampir ke Instagramnya aja ya. Itu di mana tuh Tavita? Instagram gue di @tavita, A-nya belakangnya 2. Terus kalau YouTube juga sama. Lu kan ada YouTube channel tadi sempet ngobrol tuh ya. Itu ada apa tuh di YouTube channel tuh? Di YouTube channel tuh sebenarnya musik, kayak rilisan lagu baru dan lain-lain. Teman gue lagi suka juga kayak ada vlog, ada beauty, jadi kayak bisa beragam. Oh iya, namanya channelnya? Channelnya namanya Tavita. Tavita, ya oke. Dan tadi gue sempat info di depan kalau Tavita ini penyanyi. Lu udah berapa kali rilis single tuh di YouTube lu? Rilis single 4 atau 5? 4. Sampai lupa ya. Penyanyi sendiri pun lupa ya. 4. Itu boleh cerita sedikit nggak tentang lagu-lagu lu itu pribadi atau lu terinspirasi dari lingkungan sekitar lu sih? Yang lagu-lagu yang lu bawain itu? Biasa kalau misalnya, gue sih suka banget kalau misalnya bisa ngungkapin perasaan dan relate perasaannya sama orang lain. Jadi gue juga suka banget ngedengar teman-teman cerita atau orang terdekat cerita atau situasi lagi seperti apa. Jadi gue biasanya nuanginnya di musik. Terus kisah-kisah gue itu campuran sama gue sih harus, karena biar ada kebawa perasaannya juga di situ nyanyinya. Iya. Ini lu nulis sendiri atau ada campur tangan teman atau gimana? Iya, gue lagu-lagu lu. Iya sih, gue ada gue sih ikut nulis, tapi memang teman-teman gue juga banyak yang bantu. Iya. Oke, nanti yang penasaran langsung mampir aja ke YouTube channel Tavita, namanya Tavita juga. Iya. Linknya gue taruh di deskripsi juga, nanti tinggal klik aja linknya. Soalnya ini agak belibet nih emang kalau ada perempuan di sebelah gue nih. Tapi lu gue lihat mirip kayak Jessica Mila nih, ada hubungan-hubungan apa enggak sih? Apa? Siapa? Gue tadi pas lagi syuting berarti Jessica Mila. Oh, Jessica Mila. Iya. Temen gue sih dia. Oh, temen lu. Mila. Iya. Agak mirip mukanya. Mungkin penonton juga pada sadar dengan postur wajahnya yang mirip dengan Jessica Mila. Dan lu project ke depan ada rencana apa nih? Musik lu atau vlog lu atau YouTube lu mau ada apa nih ke depannya nih, Tavita? Kedepannya pasti mau bikin lagu lagi sih pasti. Ya semoga aja jadi sebuah karya yang seru-seru lagi. Iya. Tapi belum ada rencana bikin album nih? Mau banget. Nanti tapi lihat situasi. Iya sih, emang kalau gue saranin sih album kayak sekarang untuk di market agak susah sepertinya ya. Emang kayak sebenarnya single-single lebih efektif, efisien sih. Dan ya Tavita emang lakuin itu juga sih. Mungkin itu marketing lu juga begitu juga. Teknik marketing lu emang ngeluarin satu-satu dulu aja deh. Enggak juga sih. Pengen juga album sebenarnya. Pengen banget. Semoga secepatnya. Ya oke, kita doain aja Tavita segera ngeluarin album. Dan untuk update-update terbaru itu pasti ada di Instagram Tavita. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke Tavita, sekali lagi makasih banget udah mampir ke Lentera Malam buat share pengalaman mistisnya nih. Oke, paling segitu aja podcast malam ini. Gua di Lentera Malam dan Tavita izin pamit. Bye.